Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Arted Ludwig Purmiasa, selaku Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya, akan menyampaikan berita resmi statistik pada hari ini, Senin 3 Maret 2025. Topik berita resmi statistik yang akan disampaikan yaitu Indeks Harga Konsumen Kabupaten Jayawijaya Februari 2025 dan Nilai Tukar Petani Provinsi Papua Pegunungan Februari 2025. Topik berita resmi statistik yang akan disampaikan pertama yaitu perkembangan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Jayawijaya pada bulan Februari 2025 yang juga merupakan perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Papua Pegunungan pada bulan Februari 2025, dikarenakan Jayawijaya merupakan satu-satunya kabupaten kota IHK di Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan SBH 2022 sama dengan 100. Berikut kami sampaikan rangkuman inflasi atau perkembangan Indeks Harga Konsumen secara nasional yang disampaikan oleh Ibu Kepala Badan Pusat Statistik pada rilis Badan Pusat Statistik hari ini, Senin 3 Maret 2025 jam 11.00 waktu Indonesia Barat atau 13.00 waktu Indonesia Timur. Pada bulan Februari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,09% untuk year on year, deflasi sebesar 0,48% untuk month to month, dan deflasi sebesar 1,24% untuk year to date, di mana kelompok pengeluaran dengan andil deflasi terbesar adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah yang dengan andil sebesar 1,92% secara year on year. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah tarif listrik dan bensin. Secara tahunan, 16 provinsi mengalami inflasi dan 22 provinsi mengalami deflasi pada Februari 2025. Inflasi Februari year on year tertinggi pada Provinsi Papua Pegunungan sebesar 7,99%. Sementara provinsi yang mengalami deflasi terdalam yaitu Papua Barat dengan deflasi sebesar 1,98%. Perkembangan harga berbagai komoditas di Kabupaten Jayawijaya pada Februari 2025 berdasarkan pemantauan BPS Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut. Pada Februari 2025, IHK Kabupaten Jayawijaya senilai 115,17% atau terjadi inflasi month to month sebesar 2,78% bila dibandingkan dengan bulan Januari 2025 dengan IHK senilai 112,06% dengan tahun dasar 2022 sama dengan 100. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, pada bulan Februari 2025 terdapat 7 kelompok yang mengalami inflasi, 1 kelompok mengalami deflasi dan 3 kelompok tidak mengalami inflasi maupun deflasi. Andil inflasi bulanan tertinggi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,78%. Sedangkan kelompok transportasi merupakan kelompok pengeluaran penahan inflasi atau biasa disebut deflasi dengan andil deflasi terdalam senilai 0,41%. Selanjutnya, inflasi tahun ke tahun atau year on year, yaitu perkembangan IHK Februari 2025 terhadap IHK Februari 2024 tercatat sebesar 7,99%. Jika dirinci menurut kelompok pengeluaran, 8 kelompok tercatat mengalami inflasi dan 3 kelompok mengalami deflasi. Inflasi tahun ke tahun tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 16,73% dan terendah pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,33%. Selanjutnya, deflasi tahun ke tahun terdalam terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar
11,76% dan terdangkal pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08%. Pada bulan Februari 2025 terdapat 5 komoditas yang dominan memberikan andil inflasi bulanan terbesar, yaitu bayam sebesar 0,80%, sawi hijau sebesar 0,45%, kol putih sebesar 0,41%, sawi putih sebesar 0,37%, dan ketimun sebesar 0,20%. Adapun 5 komoditas yang dominan memberikan andil deflasi bulanan terbesar, yaitu tomat sebesar 0,08%, tarif angkutan udara sebesar 0,05%, garam sebesar 0,03%, tempe sebesar 0,02%, sabun mandi sebesar 0,01%. Selanjutnya, 5 komoditas yang memberikan andil inflasi tahunan terbesar yaitu sigaret kretek tangan atau SKT sebesar 1,71%, bayam sebesar 1,14%, ketelar rambat sebesar 0,87%, kol putih sebesar 0,63%, tomat sebesar 0,61%. Adapun 5 komoditas yang dominan memberikan andil deflasi tahunan terbesar yaitu tarif listrik sebesar 1,14%, garam sebesar 0,17%, air kemasan 0,11%, sabun mandi dan kopi bubuk masing-masing sebesar 0,06%. Secara umum, pada bulan Februari 2025 terjadi inflasi bulanan sebesar 2,78% dan inflasi tahun ke tahun sebesar 7,99%. Kelompok yang memberikan andil inflasi bulanan tertinggi pada Februari 2025 yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 2,78%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi bulanan terbesar antara lain bayam, sawi putih, kol putih, sawi putih, dan ketimun. Kenaikan harga kelima komoditas tersebut disebabkan oleh berkurangnya hasil panen petani lokal akibat curah hujan yang tinggi selama bulan Februari 2025. Selanjutnya, penyumbang utama inflasi tahun ke tahun pada Februari 2025 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 8,73%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan terbesar adalah sigaret kretek tangan atau SKT, bayam, ketelar rambat, kol putih, dan tomat. Selanjutnya, perkembangan nilai tukar petani atau NTP Provinsi Papua Pegunungan di bulan Februari 2025. Pada Februari 2025, nilai tukar petani Papua Pegunungan sebesar 100,09%. Nilai ini di bawah nilai tukar petani nasional yang sebesar 123,45%. Rendahnya nilai tukar petani Papua Pegunungan menjadikan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun dasar 2018. Pada Februari 2025, NTP Papua Pegunungan sebesar 100,09% atau mengalami penurunan sebesar 0,35% dibandingkan dengan bulan Januari 2025 yang senilai 100,44%. Nilai indeks yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 0,17% dan nilai indeks yang dibayarkan petani mengalami peningkatan sebesar 0,18%. Sementara itu, nilai tukar petani nasional pada Februari 2025 mengalami penurunan sebesar 0,18% dibandingkan bulan sebelumnya dengan indeks mencapai 123,45%. Dari 38 provinsi, sebanyak 22 provinsi mengalami kenaikan NTP dan sebanyak 16 provinsi mengalami penurunan NTP. Provinsi dengan kenaikan NTP tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan peningkatan sebesar 4,14%. Sedangkan provinsi dengan penurunan NTP terdalam adalah Provinsi Sumatera Barat
dengan penurunan sebesar 3,64%. Selanjutnya adalah data nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP. NTUP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM. Pada Februari 2025, nilai tukar usaha petani Provinsi Papua Pegunungan mencapai 101,74%. Hal ini berarti indeks yang diterima petani lebih besar dari indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Dengan kata lain, rumah tangga pertanian mengalami penurunan. Dibandingkan Januari 2025, nilai tukar usaha petani Provinsi Papua Pegunungan pada Februari 2025 mengalami penurunan sebesar 0,16 poin. Demikian rilis berita resmi statistik perkembangan indeks harga konsumen Kabupaten Jayawijaya Februari 2025 dan nilai tukar petani bulan Februari 2025. Materi rilis hari ini dapat diunduh secara langsung pada website resmi BPS Provinsi Papua setelah rilis ini selesai. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian sahabat data selama rilis ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Selamat siang, Rahayu.